Selamat datang di channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kauflin di Sekolah Minggu GKI Cinere. Hari ini tema kita adalah Saul menjadi raja. Apa tema kita hari ini tadi? Ya, betul. Saul menjadi raja. Pembawa firman kita pada hari ini yaitu Kak Hotma. Dan firman kita diambil dari 1 Samuel 10 ayat 17 sampai dengan 27. Sudah siap belum adik-adik untuk mengikuti ibadah pada hari ini? Yuk kita sama-sama nyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Shalom adik-adik. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel 10 ayat 17 sampai 27. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena pagi hari ini kami masih dapat mengikuti ibadah online sekolah minggu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu yang mau disampaikan oleh Kak Hotma. Sertai Kak Hotma Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu dan kami anak-anak-Mu dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu, dengan berkata, 'Tidak, angkatlah seorang raja atas kami.' Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu." Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang
demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pulalah kepada Tuhan. Apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, Sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian. Hidup raja! Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi ia pura-pura tuli. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan video yang membukakan tentang 1 Samuel 10 ayat 17 sampai 27. Kakak mau tanya dulu nih, adik-adik, siapa nama raja yang dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel? Ya, Saul. Saul dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel. Satu lagi, dari suku apa Saul berasal? Ya, Saul berasal dari suku Benyamin, suku terkecil di bangsa Israel. Ya adik-adik, selama ini bangsa Israel dipimpin oleh Allah secara langsung melalui hakim Bapak Samuel. Tapi bangsa Israel tidak mau lagi adik-adik. Mereka mau dipimpin oleh seorang raja. Mereka ingin ada raja yang memimpin mereka seperti bangsa-bangsa lainnya. Akhirnya bangsa Israel berkata kepada Samuel, "Kami ingin seorang raja. Kami ingin seorang raja yang memimpin kami, yang menjadi hakim untuk kami, yang memimpin perang untuk kami." Wah, adik-adik, Bapak Samuel akhirnya mendengar itu, dia langsung berdoa kepada Allah. Bapak Samuel berdoa kepada Allah, dan Allah menjawab ya untuk keinginan bangsa Israel memiliki seorang raja. Akhirnya Bapak Samuel mengumpulkan seluruh bangsa Israel. Dan akhirnya Samuel berkata, Allah akan memberikan seorang raja untuk bangsa Israel. Melalui apa? Akhirnya melalui cara undi pada masa itu, dipilihlah seorang raja untuk bangsa Israel. Setelah mereka berkumpul, setelah diundi adik-adik, didapatilah suku Benyamin. Apa adik-adik? Ya, suku Benyamin, suku terkecil di bangsa Israel. Akhirnya suku Benyamin tampil maju ke depan, lalu diundi lagi. Setelah itu didapatilah
keluarga Matri. Nah, dari keluarga Matri ini, tampil maju ke depan lagi, diundi lagi, didapatinya seorang yang bernama Saul. Siapa adik-adik? Ya, Saul bin Kish. Nah, Saul akhirnya terpilih adik-adik. Tapi pas saat Saul diminta untuk tampil maju ke depan, loh, Saulnya tidak ditemukan adik-adik. Kemana ya? Kita panggil, Saul, Saul. Wah, ternyata Saul bersembunyi di antara barang-barang adik-adik. Akhirnya orang-orang membawa Saul tampil maju ke depan. Bapak Samuel berkata, inilah orang yang dipilih Allah untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Saul akan menjadi pemimpin bangsa Israel. Dia berbeda dengan orang-orang sebangsanya. Apa yang berbeda adik-adik? Dari bahu hingga ke atas, dia lebih tinggi dari orang-orang sebangsanya. Wah, padahal di dalam hati Saul, sebenarnya Saul merasa, kok saya ya? Saya kan dari suku yang terkecil. Nah, tapi Allah tidak melihat itu adik-adik. Allah memilih Saul karena memang itu kehendak Allah. Semua bangsa Israel bersorak, hidup raja, hidup raja. Saul menjadi raja pertama di bangsa Israel. Nah, akhirnya Samuel menyuruh semua orang kembali ke rumahnya masing-masing. Saul juga pulang ke rumahnya ke Gibea bersama orang-orang yang gagah perkasa. Ya adik-adik, itu cerita kisah tentang Saul, raja bangsa Israel. Ya adik-adik, dari cerita Saul dipilih oleh Allah, kita boleh belajar bahwa Allah yang memilih kita juga menjadi anak-anaknya. Allah juga yang memberikan atau mempercayakan sebuah tugas atau banyak tugas untuk kita. Nah, jika Allah memberikan tugas untuk kita harus apa ya adik-adik? Iya, kita harus menerimanya dan melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Kita melakukannya dengan baik sehingga Tuhan boleh melihat kita sangat baik dalam melakukan tugas yang dari Allah. Misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dikasih tugas sebagai doa pembuka dalam ibadah online sekolah minggu. Nah, kita nggak usah takut adik-adik. Kita terima dan kita lakukan dengan sepenuh hati. Dengan berusaha dengan baik, kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, supaya Tuhan boleh tersenyum untuk setiap apa yang kita kerjakan. Misalnya kita juga diminta menjadi pendoa syafaat atau kesaksian pujian, bernyanyi dalam ibadah online sekolah minggu, atau misalnya dalam sekolah kita diberikan tugas menjadi seorang ketua kelas atau bendahara. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan yang terbaik, berusaha, bertanggung jawab melakukan tugas itu. Nah adik-adik, selamat melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada adik-adik saat ini.
apapun tugas itu kita kerjakan dengan senang hati, dengan semangat, dengan tanggung jawab, memberikan yang terbaik untuk Allah. Ya adik-adik, kita akan berdoa, kita mau meminta Allah menolong dan memampukan kita melakukan tugas yang Tuhan percayakan untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Allah memilih kami, Allah memberikan tugas untuk kami. Tuhan, tolong kami dapat melakukan setiap tugas kami dengan baik, dengan sukacita, dengan penuh tanggung jawab. Tolong kami untuk tidak takut, percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Ulangan 8 ayat 18a. Bunyinya, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Sekali lagi ya, Calvin ulangi. Ayat hafalan kita diambil dari Ulangan 8 ayat 18a. Bunyinya, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Lidis, jam segini masih belajar, nak? Iya, karena aku dapat tugas dari guru. Jadi aku harus menyelesaikannya malam ini dan dikumpulkan esok hari. Bagus sekali, nak. Artinya, Lidis bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh bu guru. Semangat ya! Iya. Adik-adik, Bapak Saul dipilih jadi raja oleh Tuhan. Tuhan perintahkan Raja Saul bertanggung jawab memimpin bangsa Israel. Nah, ayo adik-adik, kita mau belajar seperti Bapak Saul, bertanggung jawab. Bertanggung jawab menyelesaikan tugas dari sekolah. Seperti Gladys tadi, adik-adik harus bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah. Bertanggung jawab membantu mama papa di rumah. Satu lagi, bertanggung jawab menyelesaikan aktivitas sekolah minggu. Nah, sekarang saatnya aktivitas. Aktivitas minggu ini kita melakukan proyek ketaatan bertanggung jawab. Nah, tentunya kita akan melakukan proyek ketaatan bertanggung jawab ini dengan sukacita ya. Adik-adik balita, setelah selesai bermain, bertanggung jawab membereskan mainannya. Untuk adik-adik kelas kecil, bertanggung jawab membereskan atau merapikan kamar, termasuk membereskan tempat tidur, juga membereskan buku-buku setelah selesai belajar. Nah, untuk adik-adik kelas besar diharapkan bisa membantu keluarga di rumah, membantu mama di dapur, membantu papa membersihkan atau mencuci mobil. Lalu bisa juga membantu mama papa memelihara atau memberi makan hewan peliharaan. Mudah bukan? Mudah sekali. Nah, aktivitas yang sudah kakak sebutkan tadi jangan lupa difoto dan dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu di kelasnya masing-masing. Demikian aktivitas minggu ini. Semangat!
Adik-adik, saat ini kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang terkasih di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur untuk berkat juga kesehatan yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami sampai saat hari ini. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu yang terkasih. Tuhan kiranya yang boleh memberkati jikalau pada saat ini mereka di dalam menjalankan sekolah, yaitu dari rumah via online. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh terus menyertai di dalam mereka menimba ilmu mereka, di dalam mereka melaksanakan setiap kegiatan belajar mengajar mereka dengan gurunya. Mereka boleh tetap bersemangat dan mereka boleh tetap berikan yang terbaik Tuhan untuk sekolah mereka. Saat ini juga berdoa untuk orang tua kami. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap orang tua di dalam keseharian mereka, baik yang bekerja dari rumah, baik yang bekerja di kantor. Tuhan yang boleh memberkati, Tuhan yang boleh menyertai juga kepada orang tua kami, Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan boleh memberkati Tuhan, jikalau orang tua yang boleh bekerja di rumah dapat menyertai dan membimbing setiap anak-anak kami di dalam menjalankan setiap masa sekolah mereka di rumah. Tuhan yang boleh memberkati sepenuhnya, juga memberikan kesehatan yang baik kepada orang tua kami Tuhan, di dalam mereka mencari setiap kebutuhan yang kami perlukan. Berdoa juga Tuhan untuk saat ini, untuk gereja kami, Tuhan yang kiranya boleh memberkati gereja kami Tuhan, di dalam setiap masa-masa pandemi ini. Tuhan kiranya yang boleh memberkati di dalam setiap kebutuhan apa yang boleh gereja kami perlukan, Tuhan yang cukupkan. Juga jikalau Tuhan boleh berkenan agar gereja dibuka untuk kami boleh beribadah secara bersama-sama Tuhan di gereja kami tercinta, Tuhan yang boleh memberkati. Berdoa untuk setiap gereja juga Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap gereja di luar sana Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh terus memberkati bangsa dan negara Indonesia untuk menjadi bangsa dan negara yang memberkati setiap para rakyatnya, terutama untuk aparat pemerintah Tuhan yang bekerja. Tuhan berkati presiden beserta setiap anggota yang membantunya Tuhan Yesus di dalam mengelola bangsa dan negara Indonesia, agar rakyatnya Tuhan boleh senantiasa sejahtera di dalam masa pandemi ini, kondisi yang kami alami saat ini. Tuhan yang memberkati setiap para pemerintahan, aparat yang bekerja Tuhan di dalam mengelola bangsa dan negara kami ini. Inilah setiap doa dan permohonan kami Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami yang hidup. Amin. Amin. Nah, adik-adik, setiap dari kita Tuhan panggil dan pilih menjadi anak-anaknya, melakukan tanggung jawab. Melakukan tanggung jawab ya. Karena itu, ayo dengan semangat kita siap memenuhi panggilan Tuhan. Kita mau pujikan dengan Dia panggil. Dengar dia panggil nama saya.
Saat ini kita mau menutup ibadah kita dengan berdoa. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada hari ini kami masih boleh lagi bersama-sama melaksanakan ibadah sekolah minggu kami ya Bapa. Kiranya Tuhan, apa yang anak-anak ini dengar ya Bapa, boleh menjadi pelajaran Tuhan bagi setiap kehidupannya Bapa. Mereka boleh menjadi anak-anak yang bertanggung jawab Tuhan. Dan biarlah kami semua Tuhan, boleh Engkau berkati di dalam kesehatan dan kekuatan. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di ibadah minggu depan ya. Dadah adik-adik. Lipat tangan kita berdoa. Saya Revan, saya mau mengucapkan terima kasih karena telah membimbing saya di sekolah minggu kelas 1. Menyenangkannya ya bisa main sama teman. Kak Esther dong. Ya, Kak Esther, silakan. Terima kasih Theo. Terima kasih adik-adik kelas 4 tuh selama setahun sudah sangat baik, sudah sangat rajin. Kita akan kenalan ya dengan kakak-kakak kelas 6 karena habis ini adik-adik bersama dengan kakak kelas 6. Yang Bunda lihat dari kalian kelas 6 ini yang sekarang udah kelas 7 luar biasa, tekun dan setia. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.